Setiap hari yang kita lalui adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, jalanilah hari ini dengan niat yang baik, dengan langkah yang ringan. Karena bisa jadi langkah kita itu akan menjadi penerang bagi orang-orang lain di sekitar kita. Gitu, Win. Hidup yang bermakna. Sebuah kalimat dengan definisi yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Tuliskan di kolom komen versi Anda sendiri. Dan jangan lupa klik tombol like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, manusia ini dalam kehidupannya mencari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, loncat kanan, loncat kiri. Adakah cara yang cerdas Ustadz untuk mengarungi hidupnya agar selamat dunia dan akhirat Ustadz? Ciri-ciri orang yang cerdas itu, ciri-ciri orang yang pintar itu dalam Islam ada 4. Yang pertama, ciri orang yang cerdas itu adalah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat kelak. Ini orang yang cerdas, secerdas-cerdasnya. Karena yang kita butuhkan adalah sebetulnya memahami bahwa kematian bisa datang setiap saat kepada diri kita. Dan hidup di dunia ini hanya sementara, cuma sebentar. Palingan juga kita mati, bentar lagi, benar gak? Tapi hidup di akhirat akan kekal selamanya. Oleh karena itu, orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang selalu mengingat kematian. Yang sewaktu-waktu akan bisa datang pada dirinya. Nggak peduli sakit, nggak perlu sehat, nggak perlu tua, nggak perlu muda. Kematian bisa datang pada siapapun, kapanpun. Oleh karena itu, orang-orang tersebut akan selalu mempersiapkan sebaik-baiknya untuk bekal mereka kehidupan di akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, fala tansa nasibaka minad dunya." Cara kita mempersiapkan hidup kita untuk di akhirat kelak adalah dengan mempersiapkan kehidupan dunia kita dengan sebaik-baiknya. Jadi orang baik. Allah memberikan rezeki baik pada kita, bagiin rezeki baik itu pada orang lain. Maka Allah akan mempercayai kita dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk menitipkan rezekinya melalui tangan kita untuk membagikan kepada orang-orang lain. Nah ini yang pertama, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk kehidupannya di akhirat kelak. Artinya bukan meninggalkan dunia ini, malah memanfaatkan dunia yang cuma sebentar ini untuk bekal akhiratnya kelak. Yang kedua, orang yang cerdas adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Karena kita tahu persis dunia ini cuma sebentar. Oleh karena itu, setiap saat, setiap hari yang kita lalui yang merupakan anugerah dari Allah itu masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa melakukan hal-hal yang berguna. Nah, ini betul-betul dimanfaatkan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang sebaik-baiknya itu tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Nah ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr." Jadi orang yang cerdas yang kedua, ciri-cirinya adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Tidak ada dari waktunya itu yang dia lalaikan kecuali 3 hal. Illa alladzina amanu, selalu mendekatkan diri beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan melakukan berbagai amalan-amalan soleh, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Namanya juga orang banyak salah, jadi kita saling menasihati dengan orang lain tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Ciri ketiga orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang konsisten, yang disiplin, melakukan amalan-amalan kecil tapi dilakukan terus-menerus.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan Allah mencintai orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh kecil tapi terus-menerus daripada orang-orang yang melakukan amalan yang besar tapi cuma sekali-sekali. Nah, ini. Yang penting itu adalah keterkaitan kita, keterkaitan hati kita dengan Allah. Itu sebabnya kita terus-menerus berbuat amal soleh tersebut menjadi kebiasaan bagi diri kita. Walaupun amalan tersebut adalah amalan yang remeh-temeh. Tapi ketika amalan remeh-temeh kecil itu kita lakukan terus-menerus secara konsisten, inilah amalan yang dicintai oleh Allah. Karena dengan melakukan hal tersebut, kita akan menjadi the living Quran. Kita akan menjadi cahaya penerang. Sehingga bisa jadi amalan-amalan kita yang kecil, yang terus-menerus kita lakukan, itu akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang masih berada dalam kegelapan. Orang-orang akan melihat, lihat Bapak itu, walaupun hidupnya susah, walaupun dia miskin, tapi dia tidak pernah berhenti untuk melakukan amalan soleh tersebut. Ini. Jadi kita menjadi cermin yang merefleksikan asma dan sifatnya Allah dengan selalu melakukan amalan-amalan yang terus-menerus, walaupun amalan itu sepele, amalan kecil, amalan remeh-temeh. Dan hal yang keempat merupakan ciri dari orang yang cerdas adalah orang yang selalu siap untuk dipanggil oleh Allah menemui takdir kita yang berikutnya, yaitu kematian. Orang ini tahu persis, ini bukan soal sehat, ini bukan soal sakit, ini bukan soal kecil, besar, muda, tua, bukan. Ini bisa terjadi pada siapapun, kapanpun. Orang yang selalu siap untuk menghadapi kematian, itu adalah orang yang cerdas. Salah seorang dari sahabatnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini seorang panglima perang yang luar biasa hebatnya. Berulang kali membela Islam dalam berbagai peperangan, membawa pasukan Islam pada kemenangan. Seorang panglima perang yang dahsyat. Tapi di akhir hidupnya beliau sedih. Karena beliau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk terbunuh syahid di medan perang. Beliau meninggal tidak di medan perang, tapi di dalam rumahnya sendiri. Inilah bagaimana kita, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW waktu itu, begitu inginnya menikmati bagaimana indahnya sakaratul maut. Nah ini, kita takut mati, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW cinta mati. Kenapa? Karena kita tahu persis, mati hanyalah satu pintu yang harus kita lewati untuk bertemu dengan yang selama ini selalu kita rindukan, selalu kita puji, selalu kita beribadah kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tanpa kematian, kita tidak bisa benar-benar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla karena terhalang oleh dua hal, yaitu terhalang oleh nafsu kita sendiri dan terhalang oleh jasad kita ini. Gitu, Fit. Baik, Masya Allah, bertambah ilmu kita. Ustadz, ada sahabat bertanya, Ustadz. Beliau itu sudah pensiun dan merasa juga sudah selesai lah mengurus orang tuanya, keluarganya, dan lain-lain. Kini dia lebih banyak mengurusi kucing, keuangannya juga semakin menipis, ternyata kena serangan jantung pula, gitu loh. Jadi dia agak down lah, Ustadz. Apakah ada saran dari Ustadz bagaimana agar dia tetap semangat dan kuat mengarungi hidup ini, Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau saudara kita itu telah menjalani hidupnya dengan begitu baiknya. Selalu menolong orang lain ketika orang lain itu membutuhkan pertolongan. Apalagi orang tua sendiri, apalagi saudara-saudara sendiri. Bahkan ketika telah pensiun pun, masih terus melakukan hal tersebut. Bahkan sekarang, karena yang lain udah pada mandiri, ngurusin kucing-kucing yang merupakan makhluknya Allah, dititipkan pada orang tersebut. Bahwa kemudian dengan keadaan yang terbatas tersebut, didiagnosa menderita penyakit jantung, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, walaupun didiagnosa penyakit jantung, sampai sekarang masih hidup aja. Ini bos. Alhamdulillah, enggak langsung serangan. Itu nikmat dari Allah. Dia memang diagnosa, tapi masih oke, masih bisa. Kita harus selalu bersyukur
dalam keadaan apapun. Ada orang yang nggak pakai diagnosa, tahu-tahu serangan jantung meninggal, benar nggak? Nah, kita harus selalu mensyukuri apapun yang Allah tetapkan takdir itu pada diri kita jalani dengan penuh keredoan. Karena Allah hanya ingin melihat bagaimana kita bisa selalu mengatakan sami'na wa ata'na, apapun itu yang menimpa diri kita. Dengan ilmu sami'na wa ata'na inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lulus ujian ketika disuruh memotong anaknya sendiri. Dengan ilmu sami'na wa ata'na inilah ibunya Nabi Musa yang waktu itu Fir'aun mencari-cari anak bayi laki-laki suruh dibunuh, malah Nabi Musa alaihissalam dikirim oleh Allah hidup sama-sama Fir'aun yang membunuhin anak-anak bayi tersebut. Ikutin aja apa maunya Allah. Sami'na wa ata'na, menundukkan diri pada kehendak Allah. Itu termasuk kehendak Allah bahwa setelah pensiun kita nggak punya duit, tapi terus ngurusin kucing-kucing, nggak apa-apa. Ikutin aja, jalanin hidup ini dengan penuh keredaan, karena Allah telah mempunyai skenario rencana yang sangat indah bagi orang-orang yang selalu menundukkan dirinya, redho atas apapun takdir yang ditetapkan Allah pada dirinya. Gitu, Fit. Alhamdulillah, semoga sahabat kita ini tetap semangat, dan kita pun harus cerdas agar selamat dunia dan akhirat. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.